Pembelajaran di sekolah yang biasanya terkesan membosankan bagi para generasi milenial, kini terasa berbeda di SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal karena adanya inovasi dalam teknik pembelajaran sehingga kita dapat belajar dengan gaya yang lebih baru. Tentunya saja lebih menarik dan membuat para siswa lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Pembelajaran melalui digital yang sudah mulai diterapkan oleh para guru di SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal memberikan banyak dampak positif bagi siswa di era milenial ini. Dengan teknik digital, para siswa dapat melihat pemaparan materi yang lebih menarik melalui gadget yang mereka punya. Selain itu, para siswa dapat mengerjakan latihan soal yang dikemas seperti game yang ada di smartphone mereka. Apa saja inovasi pembelajaran yang Bapak gunakan, yang sudah Bapak gunakan teknologi digital? Teknologi ya. Di situ ada teknologi, ada inovasi. Inovasi itu dalam artian kan sesuatu yang baru, sedangkan teknologi itu berkaitan dengan metode. Ya, jadi kita menggunakan metode yang baru. Terus definisi teknologi harus diperhatikan bahwa teknologi itu bukan selalu produk, ya, tetapi bagaimana kita mendapatkan suatu hasil secara maksimal dengan teknik tertentu. Teknik di sini berarti berkaitan dengan alat. Nah, alatnya bisa gadget atau apapun. Teknologi sebagai alat untuk mendapatkan tujuan yang lebih maksimal. Misalkan saya memberikan informasi pembelajaran, kemudian dengan menggunakan alat tersebut, informasi itu tersampaikan secara lebih efektif. Biasanya Bapak nerapi pembelajaran, gimana Bapak nerapi pembelajaran digital ini? Pembelajaran digital biasanya di kelas, karena itu harus saya lakukan untuk zaman sekarang, karena sasarannya adalah siswa, sedangkan siswa itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari handphone, karena itu adalah zamannya, gitu kan. Jadi apa yang saya ajarkan itu juga harus relevan dengan kehidupan siswa. Relevan itu dalam artian apa yang biasa digunakan siswa. Salah satunya adalah handphone. Nah, kemudian tujuan lainnya adalah agar lebih bervariasi, ya, agar lebih menarik dan tidak monoton. Siapa aja sih Pak yang menjadi target pencapaian pembelajaran menggunakan teknologi digital? Utamanya adalah siswa, ya. Agar dengan teknologi salah satunya adalah misalkan saya membuat Canva, membuat slide, sehingga minimal dengan Canva yang saya berikan itu 30% informasi terserap dengan baik. Ya, sisanya kamu menulis, mendengar, kemudian 50% informasi itu kamu dapatkan, dan selebihnya kamu mempraktekkan, mempresentasikan, maka 70% informasi itu jadi kamu dapatkan, dan selebihnya 90%-nya itu adalah di praktek yang kalian lakukan. Kenapa Bapak nggak ngebuat terobosan gunain teknologi digital dalam pembelajaran? Sebenarnya bisa saja, karena itu memerlukan waktu. Satu, kita perlu waktu, dan kita perlu menggunakan konsep seperti apa. Misalkan dalam menyampaikan sebuah materi itu bisa dalam bentuk hasil Canva atau bisa dalam bentuk hasil aplikasi lain, contohnya dalam bentuk video atau animasi. Ya bisa saja seperti itu, cuma kan itu perlu tim khusus, perlu keahlian yang khusus, kemudian yaitu tadi disertai dengan perangkat yang mendukung. Nah, perangkatnya kan kita belum tersedia cukup banyak, ya, jadi mau tidak mau ya harus yang ada aja dulu. Bagaimana Bapak membuat pembelajaran dalam teknologi digital? Membuat teknologi itu biasanya saya merancang, ya, disesuaikan dengan materi yang saya berikan. Misalkan, dan tergantung waktu, ya, situasi dan kondisi. Saya membuat kadang-kadang memasukkan game, ya, game dengan pembelajaran, ya, tujuannya adalah untuk membangkitkan mahasiswa dalam belajar. Setiap orang, saya yakin setiap anak, ya, menyukai game, permainan, dan itu akan terdorong untuk memberi tantangan, yang menstipulasi siswa tertantang untuk menyelesaikan sebuah permainan. Biasanya anak-anak seperti itu. Dan ketika anak melakukan permainan dengan materi yang kita berikan,
anak tidak merasa bahwa itu dia sedang belajar, padahal dia sedang belajar seperti itu. Jadi secara tidak langsung dia larut dengan kegiatan yang dilakukan dan dia mendapatkan itu tadi tujuan yang saya inginkan adalah hasil belajar. Seperti dia memahami sebuah materi. Pak, pertanyaan terakhir, apa sih Pak kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran teknologi digital ini? Kekurangan dan kelebihan ya seperti ya namanya teknologi ya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari kelebihan dulu ya. Pasti kita melakukan sesuatu karena ada nilai lebih, ada nilai tambah. Dengan teknologi kita bisa menghemat waktu, bisa menjangkau ke semuanya. Satu informasi yang saya buat dalam bentuk Canva atau media itu bisa diberikan untuk kelas-kelas yang lain. Berbeda dengan saya menyampaikan langsung secara lisan. Salah satunya. Kemudian itu bisa disimpan lebih lama, bisa diakses siapa saja, dan bisa diupdate sewaktu-waktu. Kemudian untuk kekurangannya ini lebih ke user, pengguna. Ya. Penggunaan HP memang tidak sewaktu-waktu dalam proses belajar ya. Ada beberapa guru yang memang tidak semuanya membolehkan penggunaan HP. Yaitu baik-baik saja asal siswa mampu juga memahami itu. Kenapa? Ada namanya konsep delay gratification, kemampuan individu untuk menahan kesenangan sementara. Kenapa? Karena itu jauh lebih penting. Pembelajaran itu saya sepakat pembelajaran itu harus menyenangkan, mengasihkan, tetapi pendidikan itu harus pahit. Ya, ada pembelajaran, ada pendidikan. Pembelajaran itu ya proses waktu itu gitu. Contohnya saya memberikan permainan, memberikan berbagai kebebasan, ya silahkan apa yang mau kamu lakukan. Nah kekurangannya itu tadi kadang-kadang ketika selalu diberikan ya itu tadi bentar-bentar main HP, kemudian lihat aplikasi yang lain. Nah itu yang jadi masalahnya, kadang-kadang nyolong waktu main game. Nah itu yang sebenarnya tidak berikan. Nah itulah kemampuan untuk mendelay gratifikasi. Contohnya adalah kemarin CBT ya. Pas CBT, kenapa sih pengen buru-buru selesai? Apakah kamu sudah yakin dengan nilai kamu yang bagus itu? Nilai kamu sudah yakin kalau kamu selesai sebelum waktu yang ditetapkan. Nah itu salah satu contoh dari delay gratification. Artinya siswa belum mengerti kenapa hal itu dibuat sedemikian rupa. Tujuannya adalah untuk melatih kesabaran. Kalau siswa udah sabar, maka dia akan terdorong mencari cara lain untuk menunda kesenangan, yaitu mencari bentuk kreativitas apapun yang biasa dilakukan untuk menunggu waktu selesai. Dengan mulai diterapkannya pembelajaran menggunakan teknik digital ini, diharapkan siswa tidak lagi mengalami kesulitan serta dapat lebih mudah memahami dan mengerti mengenai materi pembelajarannya. Syafa Humaira Sofiani, Kabupaten Bogor.